Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mengadakan kuis tentang wawasan kebangsaan. Jadi ada 9 pertanyaan, siapa cepat dia akan menjawabnya. Oke, dimulai. Untuk yang pertama, siapa tokoh yang menyatakan keberatan terkait sila pertama, yaitu yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya sebelum sidang PPKI pertama. Ada yang bisa jawab? Oke, Mbak Khairunisa. AA Maramis. Marawis deh. AA Marawis ya. Kurang tepat, Mbak Khairunisa. Jadi tokoh yang menyatakan keberatan adalah Johannes Satu Harari, yaitu tokoh dari Papua. Dia protes karena dengan berbunyi pasal sila pertama, yaitu menjalankan syariat bagi pemeluk-pemeluknya, itu hanya condong kepada kaum tertentu saja, yaitu agama Islam, tidak melambangkan persatuan Indonesia. Oke, berikutnya. Oh, oke oke oke. Oke, terima kasih. Berikutnya nomor 2. Di manakah bunyi rumusan Pancasila yang sah dan benar berada? Ada yang mau menjawab? Silakan, Mas Farid. Saya. Eh, Rumusan bunyi rumusan Pancasila sah dan benar berada di eh berada di berada di mana ya? Gimana, Mas Bunyi Farid? Ayo. bunyi rumusan Pancasila yang sah dan benar berada pada weh nggak tahu Pak, nggak tahu Ya, Pak. katakan dulu Mas Farid, mohon maaf. Jadi yang tepat ada di alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat bunyi Pancasila yang disepakati berdasarkan sidang PPKI pertama. Oke, selanjutnya pertanyaan ketiga. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila. Pertanyaannya adalah, siapa tokoh yang merancang lambang negara Indonesia itu, yaitu Garuda Pancasila? Oke, silakan Mas Fajrul. Wah, ini Ya, sepertinya saya kesan duluan nih. eh, kebetulan pertanyaan ini adalah pertanyaan dari daerah asal saya, yaitu pencetusnya adalah Sultan Hamid II, Kesultanan Qadariyah Pontianak, Kalimantan Barat. Betul sekali, applause dulu buat Mas Fajrul. Itu benar, karena ini tidak banyak tahu ya, padahal itu Garuda Pancasila banyak dipajang di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, tapi banyak nggak tahu bahwa itu perumusnya adalah Sultan Hamid II dari Pontianak. Oke, selanjutnya pertanyaan keempat. Penyebaran informasi berita proklamasi kemerdekaan Indonesia disebarluaskan melalui media pemberitaan dan radio. Pertanyaannya, apa nama kantor pemberitaan Jepang yang turut menyebarluaskan berita proklamasi tersebut? Saya Pak. Silakan Pak Gesan. Ya, mungkin karena saya suka Jepangan ya, Wibu. Jadi mungkin jawabannya adalah kantor berita Domei. Betul sekali Mas Gesan. Oh, ini sangat paham sejarah. Lanjut ke nomor 5, pertanyaan berikutnya. Meskipun proklamasi kemerdekaan dibacakan tanggal 17 Agustus 1945, namun Indonesia masih tidak diakui sebagai negara merdeka dan ada upaya untuk menjajah kembali Indonesia oleh Belanda. Pertanyaannya, kapan dan pada forum apa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara utuh? Silakan resen. Saya. Oke, Mbak Hibial, silakan. Oke. Ada di forum konferensi meja bundar, tapi tahunnya lupa. Oke, mungkin kurang lengkap, yaitu tanggalnya pada 27 Desember tahun 1949. 49. Oke. Terima kasih. Oke, pertanyaan selanjutnya nomor 6. Kapan lagu kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan oleh penciptanya yaitu W.R. Supratman? Oke, jawabannya di 28 Oktober 1928. Oke, pada forum Kontak ya, apa itu? Fer. Forumnya PAS. Pada Kongres Pemuda pertama kali yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Oke, lanjut. Nomor 7. Pada masa awal kemerdekaan terjadi pemindahan ibu kota dari Jakarta untuk mengamankan kedaulatan Indonesia
akibat banyaknya upaya untuk menjajah kembali Indonesia. Pertanyaannya, di mana saja ibu kota negara pernah pindah dari Jakarta pada saat masa mempertahankan kemerdekaan itu? Oke, Mbak, siapa? Mbak Firda. Ya, jadi ibu kota Indonesia pernah pindah dari Jakarta sebanyak 2 kali. Yang pertama ke Yogyakarta dan yang kedua ke Bukit Tinggi. Betul sekali, ada 2 kali perpindahan yaitu ke Yogyakarta dan ke Bukit Tinggi. Terima kasih Mbak Firda. Sekarang lanjut nomor 8. Proklamasi memiliki arti bahwa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pertanyaannya, apa bunyi kalimat pertama proklamasi? Harusnya hafal nih, sering diucapkan proklamasi. Silakan Mas Hersyaf. Iya Pak, kalimat pertama ya Pak ya. Eh, Kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Betul, tepat sekali Mas Hersyaf. Applause dulu buat Mas Hersyaf. Yeay. Oke, pertanyaan terakhir, nomor 9. Pada sidang apa Undang-Undang Dasar 1945 disahkan menjadi dasar negara? Silakan Mbak Grace. Jadi pertama kali itu pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) itu di tanggal 18 Agustus 1945. Oh. Betul sekali Mbak Grace. Tepuk tangan untuk Mbak Grace. Karena sudah selesai terjawab semua 9 pertanyaan, kita apresiasi kepada teman-teman dan kita harus selalu ingat dan harus selalu mempelajari kembali apa yang menjadi wawasan kebangsaan Indonesia, karena apa yang menjadi bagian sejarah Indonesia itu adalah membuat kita sampai sekarang ini bisa mendapatkan kenikmatan dan kenyamanan yang kita peroleh pada saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu yang kedua tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadiahnya mana ya? Oh, dianya, iya. Hadiahnya Dari mana mana? ya? Dari mana? Ini panitianya saya aja nih. Hadiahnya minta King Farid lah. Wah, Mas Farid. Aduh,